Dalam rapat konsultasi bersama DPR hari ini, Menkyu Purbaya angkat bicara terkait penonaktifan peserta PBIJK yang ramai dikeluhkan masyarakat, yang meminta pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan pemutakhiran dan juga jangan membuat keributan, karena uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini tidak berkurang. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudian akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang sekolah kan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan. Pemirsa, 3 pelajar berboncengan satu motor diduga menyiram air keras ke pelajar lainnya di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Akibatnya 2 pelajar terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Detik-detik aksi 3 pelajar SMA saat akan melakukan penyiraman diduga air keras kepada 3 pelajar lainnya di Jakarta. Mereka selanjutnya menyiramkan cairan tersebut kepada pelajar lain dan langsung kabur. Ketika korban panik dengan aksi penyerangan yang terjadi tiba-tiba itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengaku telah menerima laporan dari orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kedua mata. Sementara rekannya yang di tengah, seragamnya hangus terbakar. LP tersebut sudah ditangani oleh Sat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk korban sendiri ada luka atau cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, kemudian tapi saat ini sudah kembali ke rumah. Namun mengingat dari keadaan korban sendiri masih belum siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Saat ini polisi mengejar ketiga pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Pemirsa, kasus satu keluarga tewas diracun di Warakas, Jakarta Utara ternyata pembunuhan berencana. Mirisnya pelaku yang tak lain adalah anak kedua korban yang dendam karena merasakan diperlakukan berbeda. Permudahlah. Bak sebuah sinetron. Pria ini menangis histeris melihat keluarganya disemayamkan di peristirahatan terakhirnya. Warga dan polisi berhasil dikelabui pria ini yang awalnya diduga menjadi korban selamat dari kasus pembunuhan satu keluarga yang tewas dalam rumah kontrakan di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Polisi berhasil mengungkap kasus ini. Tak disangka, anak ketiga dari keluarga nahas ini merupakan dalang dan eksekutor pembunuhan keluarganya. Dari pengakuan tersangka, pelaku dendam dan sakit hati karena merasa sang ibu memperlakukannya berbeda dari saudara-saudara lainnya. Aku sudah merencanakan, dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka
inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2026 ditemukan 3 orang satu keluarga ditemukan tewas lemas di dalam rumah kontrakannya. Warga digemparkan dengan tewasnya Siti Solihah, 50 tahun, dan 2 anaknya, Afiah, 27 tahun, dan Adnan Abrar, 13 tahun di dalam rumah kontrakannya. Saat ditemukan, ibu dan 2 anak ini diduga tewas keracunan karena keluar busa dari mulut dan ada ruam merah di tubuh mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bermodalkan kartu sakti, Ibu Bayangkari pamer lolos dari razia polisi. Video tersebut viral dan menuai kecaman dari warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Oh, lantasnya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik. Ya kan tuh. Jadi mau lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh iya. SIM-nya ada? Ada dong, Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya, lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya, untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman. Kita los. Guys, ada razia guys. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. You know what? Aku diberhentiin. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ria Vera Indriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Longsor terjadi akibat tanah tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba tanah ini ambruk. Untuk posisinya langsung ambruk ke bawah dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Siap.